Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sonobait akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Kajian Literatur Sistem Deteksi Penyakit Daun. Anggota kelompok kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama, Alma Nurul Salma. Yang kedua, Faisa Edenia Sekarlangit. Dan terakhir, saya sendiri, Fadia Rodaisdati. Topik bahasan kami terdapat 5 hal. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Abstrak. Penyakit tanaman mengancam pertanian global, menyebabkan kerugian hingga 40% dari produksi. Hal ini semakin diperburuk dengan dampak perubahan iklim yang memperburuk kondisi pertanian. Kecerdasan buatan, khususnya machine learning dan deep learning, menawarkan solusi untuk deteksi dini penyakit tanaman, memungkinkan deteksi yang lebih cepat dan akurat. Penelitian ini berfokus pada penggunaan AI untuk mendeteksi penyakit pada daun tanaman, bagian penting dalam pertumbuhan tanaman yang sangat terpengaruh oleh penyakit. Namun, tantangan utamanya adalah keterbatasan dataset dan kesulitan dalam membuat model yang dapat digeneralisasi ke berbagai kondisi lapangan. Penelitian ini mengevaluasi penggunaan algoritma seperti convolutional neural network dan model ringan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi deteksi penyakit. AI berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi penggunaan bahan kimia, serta mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, di bagian pendahuluan ada 5 hal utama yang akan kita bahas. Yang pertama terkait masalah utama. Apa aja sih masalah-masalah utama yang melatar belakangi kajian literatur ini? Yang pertama, berdasarkan data dari FAO, ditemukan bahwa ternyata penyakit tanaman menyebabkan kerugian hingga 40% dari produksi global. Kemudian, ada kerugian ekonomi sebesar 220 miliar dolar yang disebabkan oleh penyakit, serta 70 miliar dolar yang disebabkan oleh serangga invasif. Kemudian ada perubahan iklim yang juga memperburuk penyebaran hama dan patogen. Lalu yang terakhir ada penggunaan pestisida berlebihan yang juga itu mencemari lingkungan kita. Selanjutnya, hal kedua yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan keterbatasan metode tradisional yang sudah ada sekarang. Oke, jadi kita ada 3 matriks yang akan kita bahas di sini, atau 3 tolak ukur. Yang pertama, tolak ukur inspeksi visual. Kedua, metode laboratorium. Lalu ketiga adalah dampak. Yang pertama kita akan bahas dari tolak ukur inspeksi visual terlebih dahulu. Kalau dari inspeksi visual, metode tradisional itu lebih subjektif, lambat, serta sulit untuk melakukan deteksi dini. Lalu kalau kita lihat dari tolak ukur metode laboratorium, metode tradisional itu akurat, namun dia mahal dan dia juga membutuhkan keahlian yang khusus. Lalu untuk dari dampaknya, metode tradisional itu kalau misalnya dia ada keterlambatan penanganan karena sulit mendeteksi dini, dia juga bisa menyebabkan kerugian panen yang juga meningkat. Oke, selanjutnya kita bahas terkait solusi. Solusi kita adalah sistem AI atau Artificial Intelligence itu sendiri. Jadi, yang pertama, AI ini bisa mendeteksi secara otomatis yang dia juga berbasis kecerdasan buatan. Selanjutnya, AI ini merupakan kombinasi dari machine learning, deep learning, serta pengolahan citra. Lalu, AI ini bisa mendeteksi secara dini dengan metode dan cara yang lebih efisien dan akurat. Kemudian dia juga melakukan pendekatan yang proaktif dan juga reaktif. Selanjutnya untuk manfaat dari sistem AI ini sendiri, yang pertama adalah meningkatkan produksi dan mengurangi pemborosan. Yang kedua, mengurangi kebutuhan pestisida. Kemudian ada menghemat biaya operasional. Lalu ada mendukung pertanian yang presisi dan kontinuitas atau berkelanjutan. Selanjutnya ada memperkuat ketahanan pangan. Lalu, hal kelima yang akan kita bahas dalam bab pendahuluan ini adalah terkait tujuan dari kajian literatur. Jadi sebetulnya kita melakukan kajian literatur ini untuk apa sih? Jadi yang pertama, kita ingin untuk bisa mensintesis pengetahuan terkini tentang AI untuk mendeteksi penyakit tanaman. Yang kedua, kita juga ingin bisa mengevaluasi faktor keberhasilan implementasi dari sistem artificial intelligence itu sendiri. Selanjutnya, kita juga ingin untuk bisa menentukan kelayakan dari ekonomi sesuai dengan kondisi yang relevan dengan masyarakat
yang kami lakukan research. Lalu untuk yang keempat ada juga terkait identifikasi target pasar yang tepat untuk sistem AI ini sendiri. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis untuk menganalisis penerapan kecerdasan buatan dalam deteksi penyakit daun. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yang komprehensif, transparan, dan tidak bias. Proses pencarian literatur dimulai dengan menggunakan sumber-sumber ilmiah yang terpercaya, seperti Google Scholar dan IEEE Explore. Beberapa kata kunci yang digunakan antara lain deteksi penyakit daun, artificial intelligence, deep learning, image processing, dan convolutional neural network. Proses penelitian ini adalah pada publikasi yang diterbitkan dalam rentang waktu 2021 hingga 2025 untuk memastikan relevansi dan cakupan literatur yang luas sesuai dengan perkembangan terkini. Seleksi literatur dilakukan dengan kriteria inklusi yang ketat, di mana secara khusus artikel membahas tentang penggunaan AI untuk deteksi penyakit daun berasal dari publikasi ilmiah yang telah melalui proses peer review, tersedia dalam format teks lengkap, dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Artikel yang tidak relevan, seperti menggunakan metode tradisional, berasal dari sumber non-ilmiah, hanya menyediakan abstrak, atau merupakan publikasi duplikat, akan dikeluarkan untuk menjaga kualitas dan fokus penelitian. Setelah literatur terkumpul, tahap berikutnya adalah ekstraksi dan analisis data. Informasi penting yang diambil mencakup metodologi yang digunakan, algoritma AI yang diterapkan, spesifikasi dataset, serta metrik performa seperti akurasi dan presisi. Selanjutnya, analisis tematik dilakukan untuk mengelompokkan hasil penelitian, mengidentifikasi pola dan tren yang muncul, serta menyoroti perbedaan dalam penelitian yang ada. Langkah ini juga bertujuan untuk merumuskan peluang pengembangan di masa depan dan memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi AI untuk deteksi penyakit tanaman. Selanjutnya, di bab hasil dan pembahasan, saya akan membahas 4 topik bahasan. Yang pertama, kemajuan sistem deteksi penyakit daun berbasis AI. Lalu, yang kedua, teknologi akuisisi data untuk penyakit tanaman. Yang ketiga, tantangan dan keterbatasan dalam penerapan AI. Yang keempat, peluang dan arah masa depan. Lalu, yang terakhir, dampak AI pada pertanian berkelanjutan. Dimulai dari arsitektur pembelajaran mendalam, yang pilar utamanya adalah CNN. CNN sangat canggih dalam mengekstrak fitur visual dari daun. Bersama CNN, kita punya varian unggul seperti ResNet dan InceptionNet, yang dirancang khusus untuk mengatasi kompleksitas jaringan yang dalam. Lalu ada EfficientNet yang menawarkan kinerja tinggi dengan efisiensi luar biasa. Dan yang paling inovatif saat ini adalah Vision Transformers atau VIT. Arsitektur ini memahami citra secara global yang menjadikannya sangat powerful, terutama untuk data besar. Selanjutnya, untuk implementasi di lapangan, kita berfokus pada model ringan dan efisien. Model-model seperti MobileNet, ShuffleNet, dan GhostNet dikembangkan untuk mengurangi beban komputasi. Ini dimungkinkan berkat teknik cerdas seperti Deepwise Separable Convolutions. Target kita jelas, yaitu untuk inferensi on-device agar sistem bisa beroperasi langsung di perangkat tanpa perlu koneksi internet yang kuat. Mari kita lihat inovasi terbaru dengan LLM dan LMM. LLM bisa membantu menganalisis gejala dari deskripsi teks. Namun, LMM jauh lebih revolusioner. Ia mampu melakukan integrasi multimodal, menggabungkan informasi dari gambar, teks, bahkan sensor. Hal ini memungkinkan diagnosis penyakit yang jauh lebih akurat. Setelah kita memahami fondasi AI, mari kita lihat bagaimana teknologi ini diaplikasikan dan ditingkatkan dalam deteksi penyakit daun. Dalam aplikasi utama deteksi penyakit, AI bisa melakukan klasifikasi citra untuk jenis penyakit, deteksi objek untuk melokalisasi area terinfeksi, bahkan segmentasi semantik untuk identifikasi piksel yang sangat presisi. Dan yang krusial, deteksi perubahan memungkinkan pemantauan progres penyakit
agar tindakan bisa diambil cepat. Untuk metrik kinerja dan akurasi, kita menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan khusus deteksi objek ada MIP. Penting dicatat, akurasi tinggi di lab sebesar lebih dari 95% bisa menurun di lapangan karena kompleksitas lingkungan nyata. Maka dari itu, kita memiliki teknik peningkatan model. Ada transfer learning yang mempercepat pelatihan dan akurasi tinggi. Lalu, metode ensemble untuk prediksi yang lebih stabil dengan menggabungkan model, dan kita juga lakukan augmentasi data dan sintetis untuk memperkaya data pelatihan. Dan yang terakhir, explainable AI atau XAI untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pada model kita. Setelah kita memahami bagaimana AI mendeteksi penyakit, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan data berkualitas tinggi agar AI bisa bekerja optimal. Ini akan kita bahas dalam teknologi akuisisi data untuk penyakit tanaman. Pada pencitraan optik, selain RGB yang umum dan mudah diakses, kita juga menggunakan multispektral dan hyperspektral. Teknologi ini menangkap informasi spektral yang jauh lebih dalam. Hal ini memungkinkan kita mendeteksi perubahan fisiologis pada tanaman, bahkan sebelum tanda-tanda visual muncul. Kemudian, ada pencitraan termal dan fluoresensi klorofil. Dengan termal, kita bisa mendeteksi perubahan suhu akibat stres penyakit. Sementara, fluoresensi klorofil mengukur efisiensi fotosintesis yang pasti akan menurun drastis pada daun yang sakit. Ini adalah indikator dini yang sangat berharga. Kita juga memanfaatkan pemindaian 3D fenotip tanaman. Dengan teknik seperti leader dan structure from motion atau SVM, kita bisa mendapatkan data struktural tanaman secara 3 dimensi, mulai dari bentuk, ukuran, hingga kepadatan kanopi. Melanjutkan pembahasan tentang akuisisi data, ada 2 area inovatif lainnya yang patut kita perhatikan. Pertama, deteksi senyawa organik volatil biogenik atau BVOC. Ini adalah terobosan menarik. Tanaman yang sakit mengeluarkan pola senyawa volatil yang berbeda dari tanaman sehat. Dengan sensor khusus, kita bisa mendeteksi BVOC ini, yang memungkinkan identifikasi penyakit sangat dini, bahkan sebelum gejala visual terlihat. Ini seperti kemampuan mencium penyakit pada tanaman. Kedua, integrasi IoT dan UAV atau drone. Ini adalah kombinasi kekuatan untuk pemantauan yang komprehensif. UAV dibekali sensor resolusi tinggi, mulai dari RGB, multi atau hyperspektral, hingga thermal yang memungkinkan kita memindai area luas dengan cepat dan detail. Sementara itu, IoT atau sensor lingkungan terpasang di lapangan memberikan data real-time seperti suhu dan kelembapan tanah. Ketika keduanya terintegrasi, manfaatnya sangat besar. Kita bisa melakukan diagnosis dan prediksi resiko penyakit secara akurat, serta memberikan peringatan dini kepada petani. Meskipun AI menawarkan potensi luar biasa, penting juga bagi kita untuk memahami tantangan dan keterbatasan dalam penerapan AI di sektor ini. Salah satu kendala utama adalah ketersediaan dan kualitas dataset. Seringkali, dataset yang kita miliki terbatas dalam variasi, spesies, maupun jenis penyakit. Data dari laboratorium seperti Plant Village seringkali tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, yang penuh dengan variasi cahaya, bayangan, ataupun latar belakang. Solusi yang kami tuju mencakup augmentasi data, pengumpulan data lapangan yang lebih intensif, serta pendekatan crowdsourcing untuk memperkaya informasi. Aspek lain yang menantang adalah generalisasi model dan deteksi lesi kecil. Performa model AI kerap menurun signifikan saat dibawa ke lingkungan lapangan. Kondisi cahaya yang berubah, bayangan, dan latar belakang yang kompleks menjadi penyebabnya. Ditambah lagi, lesi atau luka penyakit yang kecil, acap sulit terdeteksi tampilannya, yang bisa mirip dengan fitur daun sehat. Ataupun bisa juga terhalang oleh gangguan visual. Untuk mengatasinya, dibutuhkan arsitektur model yang lebih sensitif.
serta teknik multi-scale feature fusion agar model bisa mengenali detail pada berbagai skala. Perihal sumber daya komputasi dan waktu pelatihan, model deep learning memerlukan GPU kuat, memori besar, dan waktu pelatihan yang panjang. Itu kerap jadi hambatan anggaran. Solusinya, kita bisa pertimbangkan edge computing dan federated learning untuk mendistribusikan beban komputasi. Kemudian, ada isu interpretasi model atau black box AI. Proses pengambilan keputusan oleh AI kerap sulit dipahami manusia. Kondisi tersebut bisa menurunkan kepercayaan pengguna. Selain itu, juga mempersulit identifikasi bias atau kesalahan model. Karenanya, Explainable AI atau XAI menjadi kunci untuk transparansi. Terakhir, kita menghadapi kesenjangan antara penelitian lab dan dunia nyata. Performa model AI seringkali menurun saat diterapkan di lapangan. Untuk mengatasinya, kita perlu adaptasi domain dan augmentasi data berbasis game. Peluang dan arah masa depan. Dalam pembahasan ini terdapat 4 poin utama. Yang pertama, pengembangan dataset multimodal dan skala besar. Untuk deteksi tanaman yang lebih akurat, diperlukan dataset multimodal yang menggabungkan informasi cuaca, tanah, sensor, dan gambar tanaman dengan data dari lingkungan lapangan, bukan hanya dari laboratorium. Kedua, model ringan dan komputasi tepi (HAI) untuk pemantauan real-time. Model ringan dan HAI memungkinkan pemantauan real-time menggunakan perangkat seperti ponsel, drone, dan IoT untuk mengurangi parameter model dan meningkatkan efisiensi. Ketiga, sistem mendukung keputusan otomatis dan integrasi pengetahuan agrikultur. AI dapat mendiagnosis penyakit tanaman dan memberikan rekomendasi tindakan tepat. Dengan mengintegrasikan algoritma, pengetahuan ahli, dan praktik pertanian terbaik untuk mendukung manajemen pertanian. Keempat, penelitian interdisipliner dan kolaborasi industri. Kolaborasi antara ahli komputer, pertanian, dan perlindungan tanaman akan mempercepat pengembangan dan penerapan solusi AI praktis untuk deteksi penyakit yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dampak AI pada pertanian berkelanjutan. Jadi, yang pertama itu ada peningkatan produktivitas tanaman dan ketahanan pangan global. Itu terkait dengan optimalisasi proteksi tanaman yang menekan juga kehilangan panen sebesar 40% tadi untuk berkontribusi pada pasokan pangan. Selanjutnya, ada juga pengurangan penggunaan bahan kimia dan dampak lingkungan. Merupakan promosi pertanian presisi melalui deteksi dini, yang itu juga memungkinkan suatu intervensi minimal sehingga bisa mengurangi polusi kimia dan memelihara biodiversitas. Selanjutnya, poin ketiga itu ada mendukung pertanian presisi dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Itu ada diagnosa presisi, mendorong manajemen penyakit efektif serta optimasi input, contohnya air, pupuk, serta pestisida, yang juga itu didasarkan atau berbasis pada data sehingga itu bisa meningkatkan sustainabilitas ekonomi dan lingkungan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan, AI memiliki peranan besar dalam deteksi penyakit daun. Teknologi tersebut mengandalkan model deep learning serta visi komputer. Kemampuan model-model tadi terus ditingkatkan oleh berbagai teknik yang canggih. Tentunya ada sejumlah tantangan, contohnya seperti soal ketersediaan data, generalisasi model di lapangan, kebutuhan komputasi besar, dan juga sifat black box AI. Meski begitu, peluang ke depan masih terbuka lebar. Kita bisa mengoptimalkan data multimodal, mengembangkan Edge AI, serta memanfaatkan sistem pendukung keputusan. Kolaborasi akan menjadi kunci utama. Pada akhirnya, AI berpotensi besar meningkatkan produktivitas pertanian. Teknologi tersebut juga membantu mengurangi pemakaian bahan kimia, sekaligus memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan. Itulah tadi gambaran tentang bagaimana AI berperan dalam menjaga kesehatan tanaman kita. Sebuah langkah maju menuju pertanian yang lebih produktif dan juga ramah lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.